kali ini kami akan membahas topik tentang pembantaian lumba-lumba dan paus yang ada di Jepang. Nah, di tengah gempuran berita sampah plastik yang kini semakin melimpah dan kini mengancam kehidupan satwa di laut yang menyebabkan perkampungan sampah yang tak dapat terurai secara tidak sengaja. Namun di tengah permasalahan tersebut, terdapat satwa laut yang ternyata selama ini dijadikan target dalam pembunuhan berencana demi kepentingan komersial. Nah, kira-kira hewan apa ya? Dan kok bisa ya mereka yang tak bersalah tersebut dijadikan target untuk kepentingan komersial tersebut? Simak terus video kami secara lengkap. Pada tahun 2019, Jepang menyatakan akan melanjutkan pembunuhan paus secara komersial dan mundur dari Komisi Perpausan Internasional. Dalam cuplikan yang kami peroleh dari Conspiracy, Tokyo tetap berencana berburu meski ada larangan di seluruh dunia, dan pemerintah Jepang tetap ingin melanjutkan perburuan paus di Antartika lagi. Di suatu tempat di Jepang bernama Taiji, lebih dari 700 lumba-lumba dan paus digiring ke teluk untuk dibantai. Dan jumlah angka tersebut merupakan pembunuhan instan berencana nomor 1 yang dilakukan manusia. Kelompok ini merupakan kelompok penguasa di Jepang, sebab aparat serta pemerintah melindungi mereka yang melawan lumba-lumba serta paus. Namun, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Perburuannya dilakukan di Teluk Taiji, terus didukung, ditanggung, dan didanai oleh industri hiburan sirkus satu. Namun, selain penangkapan lumba-lumba yang dilakukan untuk kepentingan industri hiburan, menurut Lucy, seorang jurnalis dari film Seaspiracy tersebut, ia memperoleh data dari Japan Government Data dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Untuk satu ekor lumba-lumba yang ditangkap, setidaknya masih terdapat 12 ekor lumba-lumba lainnya yang masih dibunuh. Nah, masuk akal banget ya. Mungkin kalau seandainya memang industri ini didukung oleh industri hiburan sirkus satwa laut, mengapa tidak 12-12-nya saja gitu loh yang ditangkap dan dijadikan sebagai industri di sirkus satwa laut tersebut. Dan ternyata pembunuhan tersebut didanai oleh industri penangkaran juga. Mengapa lumba-lumba tersebut tidak dilepaskan kembali ke laut atau setidaknya diambil untuk dipelihara dalam penangkaran? Dan jawabannya ternyata adalah untuk pengendalian hama. Para nelayan menganggap bahwa lumba-lumba sebagai pesaing bagi mereka. Satwa tersebut terlalu memakan banyak sekali ikan. Jadi jika mereka dibunuh akan lebih banyak ikan yang akan mereka ditangkap. Dan inti dari pembantaian lumba-lumba dan paus yang dilakukan di Taiji merupakan tanggapan atas penangkapan ikan tersebut. Hal tersebut dibuktikan lebih kuat dari Kadua Katsura yang dekat dengan Teluk Taiji. Pelabuhan tersebut menampung banyak sekali seluruh jenis tuna, termasuk tuna sirip biru yang harganya sangat mahal. Harga jual tuna sirip biru ini mencapai $3 juta untuk seekor ikannya saja. Ikan ini merupakan ikan paling mahal di dunia dan menjadikan komersil ini sebagai bisnis yang menjanjikan. Industri ini memperoleh $42 miliar setahun dan tuna terancam punah karena penangkapan berlebihan. Tentu saja mereka menyalahkan lumba-lumba sebagai hama dan mengambing hitamkan atas penangkapan ikan berlebihan. Dengan begitu, mereka bisa terus mendapat keuntungan dalam industri tuna miliaran dolar dan melepas semua tanggung jawab ekonomi. Dan ternyata perusahaan tuna terbesar adalah milik PT Mitsubishi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya nama Mitsubishi yang sering lewat dan terpampang di mobil, di AC, atau mungkin zaman dulu itu di TV. Ternyata mereka menguasai 40% tuna sirip biru yang dimana ikan tersebut sekarang terancam punah di dunia. Nah, setelah diulik kembali, bukan hanya tuna yang menjadi industri yang menjanjikan untuk mereka. Ada sirip hiu yang mereka buru, yang dimana makanan tersebut hanya makanan yang memiliki simbol status, dimana makanan tersebut tidak memiliki nilai manfaat nutrisi dan rasa yang tidak senikmat itu. Namun memiliki harga yang mencapai ratusan dolar, yang merupakan salah satu industri yang dikelola.
Hasil industri mereka tercatat kerap kali diekspor ke negara Asia, terutama ke Tiongkok. Sebagai informasi tambahan mengenai konsumsi dan makanan laut per kapita di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, tertinggi ditempati oleh negara Hong Kong yang stabil, yakni lebih dari 60 kg per kapita pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Kemudian disusul oleh negara Korea Selatan, yakni setiap tahunnya mengalami penurunan dari 58 hingga 55 kg per kapita. Negara Malaysia menduduki peringkat ketiga sebagai konsumsi per kapita 55-54 kg per kapita. Sedangkan negara Jepang dan Indonesia memiliki jumlah yang hampir sama, sekitar 45 kg per kapita yang stabil pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, teman-teman, gimana setelah mendengar fakta tadi? Kira-kira lumba-lumba, hiu dan paus yang emang salah? Atau ternyata manusia yang semakin hari semakin serakah ya? Boleh komen di bawah.